Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Salvia Sari. Di video kali ini aku mau ngomongin soal pajak YouTube. Jadi ini pengalaman aku mengurus pajak YouTube yang baru-baru ini keluar dan bikin heboh ya dunia konten kreator. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ke videonya. Oke, jadi buka akun Google AdSense kalian yang pastinya kalian itu hubungkan dengan akun YouTube kalian, lalu pilih garis 3 yang di pojok kiri atas, klik yang pembayaran. Jika sudah, akan keluar tampilan seperti ini. Jadi tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Nah, kalian scroll aja ke bawah hingga muncul bagian setelan dan klik kelola setelan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik yang info pajak Amerika Serikat ya, yang bagian icon pensilnya itu. Jika sudah, nanti akan berubah tulisannya jadi kelola info pajak. Terus klik yang tambahkan info pajak. Kalian akan disuruh untuk memasukkan password kalian. Jika sudah, langsung klik berikutnya. Nah, kemudian ini bagian untuk mengisi formnya ya, info pajak Amerika. Nah, aku pilih yang perorangan untuk jenis akunnya. Terus, apakah Anda warga Amerika Serikat? Tentu aja tidak. Klik yang tidak, terus klik berikutnya. Nah, ini nih yang kadang-kadang sering mengecoh. Pilih jenis formulir pajak W8. Nah, kita itu pilih yang W8 Band. Yang formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Jadi bukan yang bawahnya ya, karena yang bawahnya ini itu formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-AS yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan laporan pajak penghasilan. Jadi umumnya itu yang digunakan adalah yang W8 Band yang atas. Jadi kita klik yang atas, lalu pilih yang mulai formulir W8 Band. Jika sudah, akan keluar seperti ini. Untuk nama individu itu bakal keluar otomatis ya. Terus yang nama DBA itu kita kosongkan aja. Kita isi yang negara pengguna itu Indonesia. Terus kita juga kosongkan nih untuk yang tidak punya nomor NPWP, kita kosongkan aja nomor identifikasi pajak wajib pajak yang TIN asing sama ITIN-nya itu kita kosongin aja buat yang nggak punya nomor NPWP. Sedangkan kalau misalnya kalian punya nomor NPWP, kalian bisa mengisi TIN asing itu dengan nomor NPWP. Bedanya apa sih kalau misalnya kita nggak pakai nomor NPWP? Itu penghasilan dari penonton Amerika itu bakalan dipotong 30%. Sedangkan kalau misalnya kita memasukkan nomor NPWP itu pajaknya itu hanya dikenakan 10% aja untuk penonton Amerika. Nah, karena aku nggak punya nomor NPWP, aku kosongkan dua-duanya dan aku klik yang berikutnya. Setelah itu akan muncul yang bagian nomor 2 ya, ini yang alamat. Yang aku contreng itu yang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Lalu aku isi baris alamat 1 karena udah memenuhi, jadi aku isi aja yang baris alamat 1. Jadi nggak perlu isi baris alamat 2. Kalau misalnya alamat kalian panjang, kalian bisa isi keduanya ya teman-teman. Terus untuk kotanya aku isi kotaku, provinsi juga. Terus jangan lupa untuk mencantumkan kode pos.
Jika sudah, kalian bisa klik yang berikutnya. Kemudian kita masuk ke step yang ketiga, itu perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah, kalau misalnya kalian klik yang ya, itu adalah untuk penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan AS. Nah, kita klik yang tidak ya teman-teman, yang undang-undang pajak AS dapat mengenakan pajak potong sebesar 30%. Nah, kalau misalnya kita klik yang iya, itu setahu aku itu untuk yang punya nomor NPWP. Jadi berhubung aku nggak punya, jadi aku klik yang tidak. Terus step keempat itu pratinjau dokumen. Jadi nanti bakalan muncul formulirnya W8BEN itu secara default di bagian itu ya. Nah, kita contreng aja, saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak bla 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 bla, kita contreng itu. Terus selanjutnya kita klik yang berikutnya. Terus yang step kelima itu yang sertifikasi, kalian baca itu ya teman-teman, cukup panjang. Nah, terus kalau misalnya sudah, kalian masukkan nama lengkap resmi kalian. Terus apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Kita klik yang iya. Saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Terus kalau misalnya sudah, kita klik yang berikutnya. Terus ini step yang terakhir, yang keenam itu aktivitas dana yang dijalankan di AS dan affidavit. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Tentu aja tidak. Kita klik yang tidak. Terus saya menyatakan bahwa layanan yang diberikannya sepenuhnya di luar Amerika Serikat. Nah, itu kita contreng itu. Ada juga pernyataan tertulis, perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran? Nah, itu sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Dan aku klik yang di atas karena aku belum menerima pembayaran apapun. Jadi aku klik yang di atas. Kalau misalnya kalian udah pernah mencairkan AdSense kalian pilih yang di bawah. Karena sudah, kita klik yang kirim. Nah, terakhir nih, kalau misalnya sudah selesai, akan keluar info pajak Amerika Serikat, formulir W8BEN kalian dengan status disetujui di bagian pembayaran seperti itu. Dan di situ juga kita bisa lihat kalau misalnya film dan TV tarif pemotongan pajak itu dipotong 30%, hak cipta lainnya itu 30%, layanan tarif pemotongan pajak juga 30%. Aku juga dapat di email ya, ini kalau misalnya Google Payments informasi pajak Anda udah disetujui gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita nggak submit soal info pajak ini sebelum 31 Mei 2021, itu kita bakalan dikenakan pajak secara keseluruhan, secara global. Jadi nggak cuma dari penonton Amerika aja nih, tapi keseluruhan, dan itu 24%. Jadi sangat besar ya, termasuk besar. Jadi buat kalian yang belum mengurus soal info pajak, buruan diurus karena sebenarnya ini juga nggak terlalu ribet nih. Yang penting kalian baca aja ketentuannya yang udah ada di sana dan kalian submit. Dan buat kalian yang ingin bertanya soal info pajak ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan makasih banyak buat yang udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time, bye bye.